Materi selanjutnya yaitu kerangka proses berpikir matematik secara abduktif. Metode abduktif, tugas utama ilmu pengetahuan tidak berhenti dengan mengumpulkan data saja, melainkan lebih dari itu. Mencoba mencarikan dan menemukan penjelasan atau eksplanasi atas data. Ilmuwan tidak pernah puas dengan hanya menerima data begitu saja, namun harus tereksplanasi dengan jelas dan benar. Semua proses yang terdiri dari mencari dan merumuskan hipotesis yang terjadi dalam pemikiran ilmuwan. Proses yang terjadi dalam pemikiran ilmuwan ini adalah Charles Peirce disebut dengan abduksi. Pemahaman Peirce mengenai abduksi. Charles Sanders Peirce adalah seorang pemikir pragmatis asal Amerika. Pada abad ke-18, mencetuskan sebuah pemikiran penalaran yang baru bernama abduksi. Pemahaman abduksi menurut Peirce pada awal mulanya dijelaskan sebagai bentuk penyimpulan yang terdiri dari 3 proposisi, mencakup hukum, kasus, dan kesimpulan. Bentuk penyimpulan dari ketiga proposisi tersebut yaitu silogisme hipotesis yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa abduksi ialah upaya rasional untuk mencari penjelasan bagi setiap fenomena-fenomena yang membingungkan yang dalam prosesnya meliputi penghasilan hipotesis-hipotesis penjelasan dan penyeleksian hipotesis-hipotesis tertentu untuk pemeriksaan lebih jauh. Bentuk silogisme yaitu jika A maka B dan A maka B. Namun setelah abad ke-18 atau setelah tahun 1893, menurut Peirce bahwa metode yang dicetuskannya itu menjadi metode pemikiran yang ternyata lebih dari suatu bentuk logis. Maksudnya adalah abduksi ditinjau sebagai tahap awal untuk melakukan penelitian ilmiah, yang di dalamnya diawali dari sikap keheranan dan rasa ingin tahu yang begitu besar terhadap peristiwa atau fakta dari semua peneliti itu. Pengalaman ini memunculkan sikap keheranan dan rasa ingin tahu yang besar, kemudian berusaha untuk mencari penjelasan mengenai apa yang diteliti serta mencoba untuk merumuskan hipotesis berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian bahwa metode pemikiran abduksi ini ialah bentuk pemikiran yang didasarkan pada fakta yang ada dan juga kasus yang terjadi. Peristiwa serta fakta tersebut menjadi suatu titik tolak ukur bagi pemikiran dengan metode abduksi ini, yang kemudian berdasarkan fakta tersebut, peneliti dapat mencoba merumuskan hipotesisnya dengan maksud untuk menjelaskan fakta tersebut. Sehingga hipotesis yang didapat sifatnya itu universal dan juga general. Kemudian menurut Peirce, abduksi dapat juga dipahami sebagai bentuk pemikiran yang berfungsi untuk menawarkan suatu hipotesis yang tentunya mampu memberikan penjelasan terhadap seluruh peristiwa secara akurat dan mendekati kebenaran. Silogisme abduksi ini biasanya diawali oleh sebuah fakta atau peristiwa kemudian disimpulkan dalam bentuk hipotesis untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu membangun hipotesa. Dalam membangun hipotesa dibutuhkan proses pendekatan silogisme. Sudah dikatakan di awal, silogisme hipotesa itu terdiri dari premis mayor adalah bagian hukum yang jelas, premis minor sebagai fakta, dan kesimpulan. Hipotesa disusun sebagai sebuah penjelasan. Dalam pendekatan abduksi,
hipotesa disusun sebagai bagian dari kemungkinan-kemungkinan, maka akan sangat mungkin terjadi kesalahan dalam membangun hipotesa. Hanya saja, hipotesa yang dipilih dalam penelitian abduksi harus mampu dijelaskan sesuai dengan fakta yang menjadi objek masalah. Hipotesa-hipotesa akan dicoba, dan hipotesa mana yang dirasa mampu menjelaskan fakta. Penjelasan hipotesa menjadi sangat penting dalam metode abduksi untuk mempertahankan klaim ilmiahnya. Sebagai contohnya adalah ada seseorang yang meninggal tiba-tiba saat meminum kopi sebagai premis minor atau fakta. Kemudian dilakukan hipotesa berdasar pada hukum atau teori atau dugaan ilmiah yang diyakin. Misalkan, kopi tersebut diracuni karena stroke, jantung, atau karena sebab lainnya. Hipotesa disusun sebagai sebuah penjelasan. Pada pendekatan abduksi, hipotesa diposisikan sebagai hipotesa eksplanatoris, yakni bahwa hipotesa tidak mampu menjelaskan fakta atau tidak cocok, maka dicari hipotesa yang lain. Lanjut, Peirce memberikan dua macam ciri dari metode abduksi. Antara lain, ciri yang pertama, abduksi menawarkan suatu hipotesis yang memberikan penjelasan atau eksplanasi yang probable. Probable di sini maksudnya adalah untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa hipotesis itu merumuskan satu kemungkinan penjelasan. Sifat dari hipotesis itu adalah sebagai konjektur atau sering disebut sebagai dugaan. Ilmuwan yang menjelaskan suatu pengetahuan harus benar-benar tahu jika pengetahuannya itu benar, maka fakta yang diobservasi akan dapat dijelaskan secara benar pula. Namun, kebenaran yang terkandung di dalam hipotesis itu harus diuji melalui proses verifikasi. Beberapa syarat dalam pemilihan hipotesis. Antara lain, syarat yang pertama, suatu hipotesis yang baik adalah hipotesis yang terbuka dan mendalam, dapat menjelaskan fenomena lain secara bersamaan atau tentu masih dalam lingkup ilmu yang bersangkutan. Syarat yang kedua, hipotesis yang baik adalah hipotesis yang bisa diuji dan sekaligus juga yang sangat membantu bagi perkembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, abduksi pertama-tama berfungsi menawarkan suatu hipotesis yang bisa memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta itu. Ada fakta dan fakta itu harus dijelaskan dengan sebuah hipotesis. Oleh karena itu, silogisme abduksi selalu mulai dari fakta dan dari fakta itu dirumuskan sebuah hipotesis untuk menjelaskan fakta tersebut. Walaupun tidak perlu diobservasi langsung, namun hipotesis harus melalui syarat ideal keilmuan yang dapat diuji sebagai bagian dari tanggung jawab keilmuan. Caranya dengan menggunakan pengalaman keilmuan dan akal manusia. Selanjutnya, nilai teoritis abduksi antara lain yaitu ada 4 nilai teoritis. Pertama, abduksi menghasilkan suatu proposisi yang mengandung konsep universal. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa abduksi adalah suatu proses penyimpulan dari suatu kasus tertentu. Kesimpulan dari proses itu ialah suatu proposisi yang menempatkan suatu kasus khusus tertentu dalam suatu kelas atau kelompok. Maka dengan cara ini, suatu hipotesis mempertegas bahwa suatu kasus individual ditempatkan dalam suatu kelas yang lebih umum. Yang kedua, abduksi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipatok dengan satu jenis penalaran formal saja. Hipotesis abduktif dibentuk oleh imajinasi, bukan oleh penalaran kritis. Yang ketiga, proses abduksi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menangkap orisinalitas realitas.
Karena hipotesis abduktif merupakan hasil dari kilatan ide imajinasi ilmiah, hipotesis itu bagi ilmuwan dan bagi banyak orang merupakan suatu yang baru. Price sangat yakin bahwa abduksi merupakan satu-satunya bentuk penalaran yang bisa menghasilkan ide bagi ilmu pengetahuan. Yang keempat, abduksi yang berhasil mengendalikan keterlibatan yang menyeluruh dan imajinasi yang bebas. Oleh karena itu, ilmuwan yang berpengalaman biasanya lebih berhasil dari yang tidak berpengalaman. Ini berarti bahwa abduksi merupakan suatu fase interpretasi, interpretasi dalam arti bahwa proposisi, hipotesis yang berhasil dirumuskannya itu tidak lain dari cara pandang ilmuwan terhadap fakta atau pengalaman.